1. Apakah kamu ingin mengendarai mayat? Kuburan adalah yang pertama dan ketiga. Jinling. Saat itu hari musim panas yang terik dan Jiang Bai merasa bosan melihat riwayat obrolan di grup kelas. Besok adalah hari pertama liburan musim panas, dan para siswa dengan antusias mendiskusikan rencana liburan mereka. Ada yang berencana bekerja dan kuliah, ada yang bersiap pergi jalan-jalan, dan ada pula yang mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk pascasarjana. Namun tiba-tiba, sebuah pesan yang agak istimewa muncul. Teman-teman, aku merasa sangat sedih melihat liburan yang menyenangkan ini disia-siakan oleh kalian. Orang yang berbicara bernama Zhao Kai. Dia biasanya berperilaku dengan cara yang sangat menonjol, yang membuat banyak teman sekelasnya tidak puas. Namun konon katanya ia berasal dari keluarga yang berkecukupan, sehingga orang-orang biasanya sebisa mungkin menoleransi hal itu. Tapi sekarang di kelompok kelas, orang ini masih sangat aneh, dan beberapa teman sekelas akhirnya tidak dapat menahannya. Zhao Kai, berhentilah membuat komentar sarkastis. Apa rencanamu untuk liburan ini? Ceritakan kepada kami. Begitu kata-kata ini keluar, jawaban Zhao Kai segera muncul. Bahkan tidak butuh beberapa detik saja, sudah jelas bahwa dia sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Sedangkan saya, tidak ada hal penting yang harus saya lakukan. Saya hanya tidak sengaja lolos wawancara Penguin Group beberapa hari yang lalu berdasarkan kemampuan pribadi saya. Saya akan magang musim panas ini. Melalui baris teks ini, orang bisa melihat wajah puas Zhao Kai saat ini. Tiba-tiba, terjadi keheningan dalam kelompok itu. Teman sekelas yang pernah menanyai Zhao Kai sebelumnya bahkan tidak berani kentut. Mengandalkan kemampuan, omong kosong. Bukankah itu masih mengandalkan ayahmu? Ketika Jiang Bai melihat ini, dia mematikan teleponnya dan mengeluh dengan tidak senang. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa saya tidak iri. Peluang kerja di Penguin Group jelas merupakan mangkuk nasi emas di kota lapis kedua seperti Jinling. Bahkan pegawai negeri sipil pun tidak dapat dibandingkan. Meskipun Zhao Kai hanya melakukan magang kali ini, begitu dia lulus, dia bertanya-tanya berapa banyak perusahaan besar yang akan memperhatikan resumenya. Pada saat itu, bukan pekerjaan yang memilihnya, tetapi dia yang memilih pekerjaan. Saya tidak minta magang di Penguin, bahkan pekerjaan sementara biasa pun tidak apa-apa. Jiang Bai mendesah dalam-dalam, latar belakang keluarganya sangat biasa, dan dia ingin memanfaatkan liburan musim panas untuk mencari beberapa pekerjaan untuk menambah pendapatan keluarga. Namun kenyataannya sungguh kejam, sebagai mahasiswa yang belum lulus, peluang kerja sangat sedikit. Yang lebih menyedihkan adalah banyaknya perantara berkulit hitam yang terlibat. Belum lagi menghasilkan uang. Saya mungkin cukup beruntung karena tidak menghabiskan uang setelah bekerja keras sepanjang musim panas. Oleh karena itu, meskipun Jiang Bai telah mencari peluang kerja akhir-akhir ini, ia tidak pernah menemukan hasil apapun. Hal ini membuatku sangat sakit kepala. Tepat pada saat itu, telepon tiba-tiba bergetar. Jiang Bai dengan santai membuka ponselnya dan melihat pesan add him di grup. Zhao Kai sedang adding semua teman sekelas di grup. Teman-teman sekelas, saya baru saja menerima kabar bahwa departemen kami masih kekurangan beberapa pekerja sementara. Jika ada yang membutuhkan, saya dapat membantu merekomendasikannya. Begitu kata-kata itu keluar, kelompok itu menjadi gempar. Apa? Ada hal yang bagus. Ini adalah lowongan pekerjaan di Penguin Group. Tidak apa-apa menjadi pekerja sementara. Saat kamu lulus, ini akan menjadi resume yang cemerlang. Kakak Kai, kau harus membantuku. Masa depanku bergantung padamu. Zhao Kai, apa yang kukatakan tadi tidak disengaja. Kita semua teman sekelas. Kuharap kau tidak menganggapnya serius. Bisakah kau membantuku? Semua siswa di kelas yang memiliki sedikit waktu luang menanggapi. Perkataannya begitu menggembirakan, seolah-olah dia memperlakukan Zhao Kai sebagai seorang bodhisattva yang hidup. Teman sekelas yang baru saja berbicara menyinggung Zhao Kai mengatakan semua hal baik yang bisa dia katakan dan meminta maaf berulang kali. Takut kehilangan kesempatan ini karena menyinggung Zhao Kai.
Dasar orang-orang yang nggak berguna. Kalian memperlakukanku seperti ayah kalian sendiri hanya karena aku memberimu beberapa keuntungan. Namun, Jiang Bai mengabaikannya. Bukannya dia tidak tersentuh, tapi dia sangat mengenal Zhao Kai. Lagi pula, seperti apakah keberadaan Penguin Group itu? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengincar peluang kerja sementara ini. Bagaimana Anda, Zhao Kai, dapat memperkenalkannya kepada orang lain? Jangan lupa, Anda masih magang. Jiang Bai hendak mematikan teleponnya, tetapi pada saat ini, pesan Akeong lainnya datang. Jiang Bai, bukankah kamu sudah lama mencari pekerjaan? Bagaimana? Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu pada pekerjaan? Ternyata Jiang Bai lah yang secara khusus diberi Akeong oleh Zhao Kai. Jiang Bai tertegun dan tersenyum tipis. Dia tidak percaya bahwa Zhao Kai akan begitu baik hati membantunya mencari pekerjaan. Jiang Bai, ini kesempatan bagus. Kenapa kamu tidak berterima kasih pada kakak Kai? Kakak Kai adalah orang yang baik. Dia tahu bahwa keluarga Jiang Bai tidak berada dalam kondisi yang baik, jadi dia ingin membantu. Kakak Kai, aku juga miskin. Tolong bawa aku bersamamu. Teman sekelasnya berbicara satu demi satu. Mereka tidak menyangka Zhao Kai begitu peduli terhadap Jiang Bai. Jiang Bai terdiam sejenak, meskipun dia benar-benar membutuhkan pekerjaan. Namun dia miskin tetapi memiliki ambisi besar. Jadi dia tidak akan mencoba menyenangkan Zhao Kai hanya untuk hal semacam ini. Untuk menghentikan kepura-puraannya, Jiang Bai dengan santai mengirim pesan. Terima kasih, Zhao Kai. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan, kelompok kelas tiba-tiba terdiam. Jelas tidak seorang pun mengira bahwa Jiang Bai benar-benar akan menolak kebaikan Zhao Kai. Lagi pula, bahkan jika apa yang dikatakan Jiang Bai itu benar, seberapa bagus pekerjaan yang Anda temukan? Saya khawatir dia hanya pelayan sementara di sebuah restoran. Oh, Jiang Bai sudah mendapat pekerjaan. Bisakah kau memberitahuku pekerjaan seperti apa itu? Aku hanya sedikit penasaran. Pekerjaan seperti apa yang membuatmu melepaskan kesempatan seperti itu? Zhao Kai berbicara lagi, tetapi nadanya agak agresif. Semua orang sebenarnya tahu bagaimana situasi Jiang Bai. Sekarang Zhao Kai terus bertanya lagi dan lagi. Bukankah sudah jelas dia ingin mempermalukan Jiang Bai? Semua orang tahu bahwa karena Jiang Bai tampan, dia disukai oleh para gadis di sekolah. Zhao Kai cemburu dari lubuk hatinya dan dia bertekad untuk membuat Jiang Bai kehilangan muka kali ini. Jiang Bai berada dalam dilema dan tidak tahu bagaimana menjelaskan kalimat ini. Pada saat ini, TV di ruang tamu tiba-tiba menyiarkan berita. Gao Xin, seorang prajurit dari Angkatan Darat kami, tewas saat membantu banjir. Jenazahnya sulit ditemukan. Distrik militer kini menawarkan harga tinggi untuk petunjuk. Kami menyambut baik laporan dari masyarakat umum. Yang lebih mengejutkan Jiang Bai adalah, tepat saat berita itu selesai, suara lain terdengar dalam benaknya. Deteksi. Host telah memicu kondisi kebangkitan. Sistem penggerak mayat tingkat dewa telah terbangun. Persyaratan misi saat ini, temukan mayat prajurit Gao Xin. Hadiah yang berbeda akan diperoleh berdasarkan penyelesaian misi. Paket hadiah pemula telah dikirim. Silakan buka diam-diam dan Anda dapat menggunakannya. Suaranya mekanis dan dingin, seolah muncul dari kedalaman pikiran. Jiang Bai menggigil seluruh tubuhnya. Saat ini musim panas, tetapi seluruh tubuhnya berkeringat. Sistem, hal semacam ini yang hanya ada dalam novel benar-benar terjadi padaku. Setelah beberapa saat, Jiang Bai kembali tenang. Dia menyeka keringat di dahinya dan senyum gembira muncul di sudut mulutnya. Sekarang Anda sudah membangkitkan kemampuan bak seperti itu dalam sistem. Apa gunanya melakukan ini? Dia mengangkat telepon. Jari-jarinya bergerak cepat dan mengirim sederet pesan ke rombongan kelas. Saya belum menemukan pekerjaan yang bagus. Tidak layak disebut. Saya hanya mengantar mayat dan mengusir hantu untuk mencari nafkah. Apakah ada teman sekelas di kelompok ini yang ingin bergabung dengan kita? Mayat pengusung kubur adalah yang terbaik dan terbaik.
Sungguh pasangan yang sempurna.